Memiliki hunian di tengah kota tentunya menjadi dambaan setiap warga. Apalagi untuk memiliki apartemen, para developer berlomba-lomba memberikan penawaran yang menarik minat masyarakat. Proses jual beli apartemen pun semakin dipermudah dengan persyaratan yang sederhana. Namun pembeli perlu tetap waspada dan jangan sampai terlena dengan janji manis penjual properti yang bisa berujung dengan sengkarut bahkan buih. Tim liputan menelusuri beberapa apartemen di wilayah Jakarta dan Depok untuk mencari tahu janji-janji manis para sales apartemen. Syaratannya KTP PNP atau keluarga, gaji, rekening keluarga bulan, sudah itu aja. Oke. Kalau untuk DP ini? DP tidak ada DP, kan? 0% DP. Oh, enak ya. Sebelumnya DP persyaratannya satu banking clear. Sesuai cukupi itu langsung kita proses ke bank. Langsung akad paling lama 1 bulan. Oh, jangan. Akad Paling lama 1 bulan, langsung serah terima unitnya. Kita mau oper ke orang itu bisa pakai Nggak masalah. PPJB tadi. DP, nggak ada masalah. Cuma nanti biasanya tuh ada akad ulang. Oke. Nah, mau serah terima apa? Mau take over itu dua tangan, atau take over ini resmi. Kalau take over resmi, akad ulang. Tapi kalau di bawah tangan, itu tuh nggak akad, tapi di atas surat aja, tapi didatariskan. Terbagiannya terletakkan di bank BDA itu terpakai yang masih menyicil, tapi yang bayar yang B ini. Tapi nggak masalah ya? Tapi harus ada sebuah surat, harus dipergunakan. Dalam proses jual beli, jika pembangunan belum selesai, dapat dilakukan melalui perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB. Sedangkan untuk proses jual beli yang dilakukan setelah pembangunan selesai, maka proses jual beli dilakukan melalui akta jual beli atau AJB. PPJB itu apa? Perjanjian pengikatan jual beli. Oh gitu. Ya. Oh, bukan AJB. Bukan. Kalau apartemen sih kayaknya aku paham gitu gitu. Oh, hak guna ya. Benar ya? Karena ada waktu tertentu ya. Iya. Kalau sertifikat tidak pecah ya. Kalau misalkan belum pecah ya paling PJB sih. Maksudnya yang pecah itu dari Nah, sertifikatnya dari si habis sudahinya. Iya. Nanti kalau udah tinggal di sini tau lah kayak gimana. Maksudnya sertifikat pecah itu berapa lama? Itu yang ngurusin dari si ini, dari si kalau kita cuman tanah doang. Penjualan kembali unit apartemen dengan PPJB memiliki cara berbeda di setiap developer. Hal ini perlu kita cermati betul agar tidak menimbulkan masalah saat unit hendak dijual kembali atau saat cicilan apartemen selesai. Kembali di Cerdas Hukum masih bersama saya Egit Hafsari dan praktisi hukum Bapak Alvin Lim. Selain itu di segmen ini juga sudah hadir Bapak Bambang Eka Jaya selaku Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia atau REI. Oke, pertama-tama saya tanya ke Pak Bambang dulu ya. Pak Bambang, ini seperti kita lihat di tayangan tadi, bagaimana tanggapan Pak Bambang soal banyaknya agen properti yang mengumbar janji manis dan iming-iming kemudahan proses pembelian. Nyatanya banyak pula yang sebenarnya secara surat jual beli ini tapi belum jelas. Iya, kalau kita bicara mengenai proses dalam transaksi, itu kita kenal mulai dari surat pesanan, PPJB, kemudian setelah bangunan itu selesai, kita melakukan AJB, akta jual beli. Memang dispute itu selalu timbul di PPJB karena sifatnya pengikatan jual beli, jadi dia belum berbentuk akta. Artinya setiap saat kalau memang mau bisa dilakukan pergantian, sebenarnya teorinya begitu gitu loh. Jadi dalam pergantian pemilik itu yang harus diperhatikan tentunya yang bersangkutan sudah bayar sampai berapa yang harus dilanjutkan, dan beban-beban perpajakan, beban-beban biaya peralihan, serta prosesnya. Nah, yang terpenting adalah prosesnya. Kenapa? Karena dalam proses itu diusahakan semua transaksi itu diketahui 3 pihak. Penjual, pembeli baru, dan pihak developer. Karena 3 pihak ini yang nanti akan memproses sampai dengan sertifikat itu bisa diserah terimakan, bangunan juga diserah terimakan. Mungkin dari Pak Alvin Lim bisa menambahi fenomena yang terjadi saat ini? Jadi gini, biar supaya jelas, PPJB itu pengikatan perjanjian jual beli itu bukan dokumen hak milik, bukan dokumen legalitas kepemilikan. Ya.
itu hanya berbentuk perjanjian. Jadi ada dua orang atau dua pihak berkumpul setuju akan sesuatu. Itu diatur di KUH Perdata 1320 Jungto 1338 KUH Perdata. Jadi perjanjian yang dibuat menjadi dasar hukum bagi pembuatnya. Itu hukum perikatan di situ. Nah, apa yang terjadi? Kenapa biasanya PPJB yang tadi rekan saya ini bilang bisa terjadi masalah di situ? Karena PPJB ini belum merupakan legalitas kepemilikan. Yang saya lihat banyak orang kecele, dia pikir sudah ada PPJB, aman nih transaksi. Tidak, belum aman di situ. Baik, terima kasih Pak Alvin. Sebelum lanjut dialog, ternyata tim iNews juga sudah melakukan wawancara dengan salah satu oknum sales pemirsa yang sudah berkecimpung di dunia properti selama 9 tahun yang menceritakan soal penipuan dalam jual beli properti. Berikut selengkapnya. Saya bergabung di properti sih udah sekitar 9 tahunan lah kurang lebih. Banyak banget modus dari marketing itu. Memang dari yang manis-manis dikasihnya dari awal gitu ke konsumen supaya konsumen itu tergiur. Terus kita kasih DP-nya itu DP murah, misalkan DP 5 juta, cicilannya rendah gitu kan, supaya konsumen itu tergiur. DP-nya itu nggak mungkin 5 juta, pasti nanti ada tuh pas nyampe di kantor, DP-nya itu ternyata 25 juta. Kebanyakan si developer pasti terlambat ngebangun rumahnya gitu. Bahkan ada yang sampai nggak jadi karena banyak faktornya, kayak misalkan izin perumahannya itu belum ada bahkan kayak gitu. Atau tanahnya masih belum punya, bukan milik dia, cuma bikin kantornya aja juga ada. Dulu di tempat saya kerja ada salesnya itu nggak ada. Jadi supervisor marketingnya, supervisor salesnya ini. Karena gaji dari marketing ini lumayan besar gitu kan, dia bikin marketing palsu gitu, supervisornya ini, supaya developer itu bayar gaji besar ke dia gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang misalkan dia ini bukan sales sebenarnya, jadi dia disuruh sama si si sales supaya masarin juga perumahan itu. Ntar dia share komisinya bilangnya gitu. Kita kan suka ada ngadain juga tuh open table, yang namanya open table di setiap mall gitu kan, open table atau di setiap pom bensin gitu kan. Ada yang konsumen itu sampai percaya supaya biar booking fee di tempat. Tapi dia cuma megang kwitansi biasa, bukan kwitansi dari si developernya gitu. Nah kadang ada juga yang dibawa lari itu uangnya itu, karena kan cuma megang kontrak nomor telepon aja gitu. Konsumen itu biasanya paling seneng itu ngeliat visual rumahnya kan gitu, gambaran kan kita punya brosur, terus foto-foto rumahnya gitu, entah rumah siapa yang kita foto gitu kan, foto-foto rumahnya kelihatannya bagus, dan itu biasanya konsumen percaya tuh dengan harga yang murah gitu kan. Saya kasih booking fee-nya cuma 500.000, ibu bayar di sini sekarang gitu, ibu nanti udah bisa punya rumah kayak gini gitu. Oke, kita ke Mbak Mimi terlebih dahulu ya mungkin ya. Mbak Mimi ini kan, Mbak Mimi selaku agen properti ini kan juga sering berhadapan dengan marketing. Apakah pernah berhadapan dengan marketing seperti ini? Pernah beberapa kali ketemu sih. Jadi biasanya itu terjadi oleh agen independen atau broker gitu ya, yang tidak bernaung di bawah agen properti tertentu, kayak misalnya yang tidak ada MOU gitulah gitu. Lantas bagaimana Mbak Mimi selaku agen properti ini mengantisipasi nih marketing yang dalam quote and quote nakal? Biasanya sih saya sekarang lebih karena belajar dari pengalaman yang lalu, saya lebih ngecek ke legalitas sih. Misalnya perjanjian terjadi itu bisa disewa. Kadang-kadang tidak ngecek pemiliknya siapa, pihak konsumen langsung main transfer aja. Makanya untuk itu saya sekarang kadang-kadang kita agent tuh kan ada kobrok namanya, kerjasama sama marketing lain. Oke. Saya lebih cek legalitas sih, bukti kepemilikannya aja. Jadi sih. harus lebih teliti ya. Betul. Oke, saya mungkin ke Pak Bambang nih. Pak Bambang, ini kan tadi kita lihat ya banyak sekali modus yang dilakukan ya oleh oknum marketingnya. Selain penipuan soal DP murah, spek rumah ini yang nggak sesuai dengan yang dijanjikan. Ini bagaimana Ray ini melihat hal ini, Pak? Ya, kalau kita bicara REI sendiri kan, REI kan merupakan salah satu organisasi tertua di Indonesia. Kita tahun ini persis, hari ini kita 49 tahun. Jadi perjalanan properti itu kita ikuti ya. Kalau dulu properti itu sifatnya lebih eksklusif. Kita menjual hanya menggunakan tim in-house. Dalam perjalanannya kemudian properti ini menjadi bisnis yang besar. Mau nggak mau kita untuk menjangkau lebih besar, kita banyak menggunakan yang istilahnya marketing lepas ya, freelancer gitu loh. Nah kadang-kadang freelancer ini yang mereka itu bermain ya, artinya mereka itu tahu bahwa
pemiliknya ini, kemudian dia berusaha mengarahkan misalnya konsumen untuk melakukan transaksi seperti tadi, misalnya DP itu dilakukan di tempat tanpa melalui orang di developernya gitu. Jadi saya rasa sih yang lebih penting adalah pertama tentu kalau kita membeli properti ini bukan barang murah. Otomatis kita tahu persis lah selain lokasi dan desain dan sebagainya, masalah legalitasnya, kemudian masalah perizinannya. Yang ketiga tentu reputasi dari developernya. Karena dengan 3 hal itu kita tahu, kita pasti akan lebih aman. Nah, kalau dalam hal ini apakah pihak developer ini bisa bertanggung jawab nih Pak Bambang? Dalam hal ini kan kita bisa bicara, kalau kesalahan itu timbul karena developer misalnya one prestasi seperti tadi, spek yang di luar ketentuan, atau mungkin juga serah terimanya sedikit terlambat, mungkin itu bisa kita bicarakan. Tapi kalau yang terjadi itu di luar hal-hal seperti itu, misalnya mereka itu melakukan transaksi di bawah tangan, kemudian juga jual belinya kita tidak ketahui sebagai developer, tentu gimana kita bisa bertanggung jawab untuk hal yang kita tidak tahu gitu loh. Jadi yang terpenting adalah kita lihatlah developer itu siapa, bagaimana karakternya seperti apa. Bisa dilihat kan perjalanan developer kan nggak mungkin hari ini jadi developer, pasti dia melalui proses panjang. Baik, dari Pak Alvin sendiri gimana, bisa dijerat hukum nggak sih developer ini? Jadi kalau saya lihat di sini pihak developer bisa dijerat atau tidak, pembuktiannya cuma satu. Apakah pihak developer itu mengetahui ya dan membiarkan terjadinya peristiwa mungkin penipuan tersebut. Jadi kalau dia tahu ya kan, apalagi ikut-ikutan, itu bisa, karena di dalam peristiwa hukum yang paling penting adalah mens rea. Mens rea. Mens rea itu adalah kesengajaan. Jadi kalau dia sengaja dia tahu, ya kan, developer bisa kena. Tapi kalau developer tidak tahu, misalnya ternyata nama dia dicatut, logo dia dicatut, brosur dia dicatut oleh oknum, dia tidak tahu, maka developer tersebut juga menjadi korban sebenarnya atas dugaan tindak kejahatan tersebut. Nah, mens rea ini cara membuktikannya bagaimana dong Pak Alvin? Jadi cara membuktikan itu biasanya nanti di dalam proses penyidikan, polisi yang lebih jago gitu loh, penyidik itu lebih jago. Kenapa? Dia bisa melihat misalnya kan dari percakapan handphone. Mungkin oknum itu ada nggak menghubungi developer. Kedua, misalnya kalau dia menggunakan brosur, ya kan, atau alat cetak lain. Nah, dapat dari mana oknum tersebut? Apakah dapatnya dari developer atau dia nyolong sendiri? Nah, itu nanti akan ditelusuri dari proses penyelidikan dan penyidikan di pihak kepolisian. Baik. Nah Pak Bambang, ini dari RAI sendiri ada pengawasan nggak sih terhadap developer-developer? Ya, kalau kita bicara dalam perjalanan paruh 20 tahun ke belakang, RAI adalah satu-satunya asosiasi pengembang yang ada di Indonesia. Tapi kemudian dalam perjalanannya setelah terjadi reformasi, asosiasi pengembang itu sekarang ini mungkin lebih dari 30. Dan yang besar saya rasa nggak lebih dari 3 atau 4 gitu. Nah, untuk menjadi anggota RAI, kita melakukan proses. Jadi nggak semua orang datang kemudian daftar dan dia menjadi anggota RAI. Dia harus menunjukkan proyeknya, legalitas proyeknya, kapasitas dia, kemudian dia harus direkomendasi oleh salah satu atau salah dua dari developer yang sudah ada. Jadi kita melalui satu proses seleksi yang cukup panjang. Tapi kemudian setelah dia menjadi anggota, tentu kita nggak bisa memonitor kegiatan dia ya, karena setiap developer itu punya karakter, ada yang lebih agresif, ada yang lebih konservatif. Nah kalau terjadi kasus, tentu kasus itu yang nantinya kita akan case by case kita tangani. Tapi kita bukan sebagai pihak legal ataupun orang yang bertanggung jawab, tapi kita sebagai pendamping untuk supaya proses ini menjadi orang tengah lah, supaya antara developer dan konsumen ini bisa mencapai titik temu atau jalan tengah. Nah, terus kalau kita lihat kasus yang dialami oleh Mbak Bimi ini bagaimana? Ini siapa sebenarnya yang salah atau di bagian mana kita lalainya? Kalau saya lihat sekilas ya kan ini case-nya agak berbeda ya. Jadi ini adalah satu transaksi yang dilakukan di bawah tangan, kemudian tidak melalui atau melibatkan developer, kemudian pada saat perjanjian itu mau diaktekan ataupun mau dituntut haknya, si penjual itu one prestasi, dalam hal ini dia mengingkari mungkin ya atau lari dan sebagainya. Tentu kita sebagai developer ya nggak mungkin bertanggung jawab orang, kecuali kalau yang seperti itu tadi, kalau kita melakukan yang namanya adendum PPJB itu harus diketahui 3 pihak tadi, si pembeli pertama, penjual atau pembeli selanjutnya, dan kita sebagai penjual atau developer. Nah kalau ini kita tahu tentu kita terikat terhadap kewajiban tadi. Jangan kalau ini di bawah tangan.
Baik, terus apa yang harus dilakukan masyarakat supaya bisa lebih jeli nih dalam melihat hal ini? Saya rasa gini lah, nggak ada jalan pintas. Kalau kita mau membeli sesuatu, tentu kita harus tahu secara lebih detail. Dulu mungkin ada ungkapan seperti teliti sebelum membeli. Nah itu ada kata-kata bijak yang harus kita lakukan. Karena biar gimana kita nggak akan tahu developer itu secara benar kecuali kita mengalami proses itu gitu loh. Hari ini ada developer yang lancar, kemudian mendadak ada terjadi sesuatu, dia menjadi one prestasi. Ya kita cari solusinya gitu loh. Tapi kita nggak bisa menjamin, oh orang itu kalau anggota RE 100% dia adalah anak Tuhan yang bersih gitu, nggak bisa juga. Cuman semuanya tergantung dari masing-masing, tapi kita berusaha untuk menjembatani kalau memang terjadi sesuatu. Gitu. Baik, dan lagi jangan tergiur janji-janji manis aja ya Pak Bambang ya. Oke, pemirsa sebelum lanjut dialog, kita akan lihat grafis terkait mitos atau fakta dalam jual beli properti dan langsung dijawab oleh Pak Bambang. Oke, mitos atau fakta yang pertama. Poin pertama ini rumah bisa DP 0%. Pak Bambang ini mitos atau fakta ya kira-kira? Itu sebenarnya fakta, gini ya. Fakta. Kalau rumah itu merupakan proses jual beli yang sifatnya inden atau jangka panjang, 0% bukan masalah karena dia perlu membayar hari 0, besok 5%, besok 5%, sampai 20-30%. Setelah itu PPJB, itu nggak ada masalah gitu. Tapi kalau rumah stok, tentu 0 itu hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin ya. Oke, poin kedua mitos atau fakta ini bisa kredit rumah tanpa BI checking. Ini bisa nggak sih Itu Bang? sama sekali nggak mungkin. Karena nggak mungkin ya. sekarang dengan adanya OJK dan ketentuan-ketentuan BI, kita juga diawasi BI kan otomatis semua hal harus mengikuti rule yang ada di BI. BI checking adalah persyaratan pertama orang untuk diajukan kredit. Nah jangan salah, nanti dia akan ada sifatnya tem 1, tem 2 dan sebagainya, itu adalah kondisi. Jadi kalau Anda itu misalnya mau mengajukan kredit ke developer ya, pasti Anda akan dicek. Anda punya kredit di bank mana, Anda punya kewajiban kredit yang lain, kartu kredit Anda sudah dibayar dengan benar enggak, Anda pernah blacklist dan sebagainya, itu akan keluar. Jadi itu hebatnya teknologi sekarang. Jadi nggak ada seorang pun di antara Anda itu kalau melakukan transaksi tidak dicek dan tidak ada seorang pun di antara Anda asal Anda punya NPWP ya dan punya kartu kredit yang tidak terlacak. Jadi pembeli pun harus bersih ya track record ya. Dan harus. Oke, Alvin ini kalau ada yang mengiming-imingi bisa beli rumah atau properti tanpa BI checking ini sebenarnya pelakunya bisa dijerat hukum nggak sih? Jadi gini, sebenarnya kalau masalah membeli rumah tanpa BI checking di situ tergantung cara bayarnya apa. Betul. Jadi perusahaan properti itu ada yang cara bayar KPR seperti yang tadi Pak Bambang bilang, itu wajib BI checking kalau KPR. Tetapi kadang dia ada cara bayar cicilan bertahap misalnya. Oke. Jadi developer itulah yang meminjamkan, bukan bank yang meminjamkan. Nah itu bisa tanpa DP atau tanpa BI checking. Karena kenapa? Yang meminjamkan developer. Ya jadi itu kalau menurut saya kesepakatan kedua belah pihak tidak bisa dijerat secara hukum. Baik, jadi tergantung skema pembeliannya seperti apa. Betul. Ya. Oke, sekarang poin nomor 3, beli properti dari broker lebih mahal. Ini mitos atau fakta Pak Bambang? Itu tentu mitos ya, karena gini, developer dengan broker adalah sinergi. Kita saling bahu-membahu supaya proses penjualan ini berjalan dengan lebih luas, lebih massal. Tentu di dalamnya kita ada insentif-insentif yang kita berikan ke broker, tapi itu adalah bagian dari kita untuk memberikan bagian dari keuntungan ke broker. Artinya ini tidak ada hubungan dengan lebih mahal atau lebih murah. Ini adalah melalui proses. Bahkan kalau Anda ke negara-negara maju seperti Amerika, Singapura dan sebagainya, tidak ada transaksi yang tidak melalui broker. Baik, terima kasih Pak Bambang Eka Jaya atas kehadirannya. Dan pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut soal sekarut jual beli properti dengan narasumber lainnya. Sesaat lagi di Cerdas Hukum bersama saya Egit Hapsari dan Alvin Lim.